19. Kita memang harus tetap tenang, tapi jangan luput dari kewaspadaan kita. Kita bukan akan panik, tidak, tapi inilah bagian upaya kita semua. Jadi saya sama Pak Ketua Dewan ini untuk menyampaikan kepada seluruh stakeholder, para tokoh pemuda, tentu utamanya adalah aparat ASN, dan terima kasih juga dari Bapak Kapolresta sudah menggerakkan semua, dua Padandim dan semua pimpinan organisasi forum koordinasi pimpinan daerah. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat untuk kita bersama, ya, sesuai dengan edaran himbauan sudah kita sampaikan. Jadi seperti hasil pertemuan kita dengan forum pimpinan daerah, camat, semua gugus tugas, semuanya minggu ini untuk kita mulai dalam minggu ini, 1 minggu ke depan seluruh lingkungan sudah dilakukan penyemprotan, seluruh lingkungan 325 ya, lingkungan, dan semua alat-alatnya harus sudah siap. Ya, di lingkungan-lingkungan, setiap lingkungan wajib memiliki paling tidak 1 hand supaya. Kemudian juga di semua kelurahan, setiap kelurahan 2 tandon. 2 tandon dan 2 kompresor tentu, yang ini akan berkeliling terus. Masyarakat tolong ikut awasi dan aktif. Kalau ada lingkungan yang belum disemprot, lapor. Ini soalnya di lingkungan, kepala lingkungan kah, di lurahnya kah, camatnya kah yang kurang bergerak, kurang berkoordinasi. Nah, itu saya hari ini harus semua kelurahan itu sudah siap 2 tandon. Itu. Ya Pak. Siap. Ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, kepala daerah itu langsung menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan ini. Ya. Jadi ini jangan diremehkan. Kita berikhtiar. Itu. Tetap kita juga, misalnya kenapa saya melakukan ya istilahnya jam malam. Bukan kita melarang warga untuk keluar, tapi itu cara kita dengan mematikan lampu jam 10. Terusnya ini untuk mengurangi aktivitas warga kita yang keluar rumah, apalagi keluar wilayah kota. Dan juga saya himbau supaya warga luar kota, kalau tidak ada sesuatu yang urgen dan terdesak, ya sementara ya jangan masuk gitu. Ini himbauan ya. Bukan, saya tegaskan sekali lagi, bukan larangan. Nanti lagi kepala daerah main larang-larang, kan? Tidak. Saya kira tapi ini harus menjadi perhatian bersama. Nah, sebaiknya kita lebih banyak tinggal di rumah untuk kita saling ingatkan kepada keluarga dan sebagainya, dan supaya ya kita banyak berdoa itu, dan jaga lingkungan kita masing-masing. Kalau ada tamu, sahabat, keluarga dari luar daerah, ini supaya dijaga juga, ditanya, diurus, kan begitu. Kalau tidak terlalu penting harus bertemu, kan bisa bicara lewat HP apa gitu. Kalau ada terlalu mendesak, mungkin terdatang di luar daerah, apalagi ini sudah diurus. Siapa namanya, alamatnya di mana, datang dari mana, kan yang begitu. Nah, ini dilaporkan, Pak Kaling lapor ke Pak Kaling, Kaling ke lurah, terus dan seterusnya, untuk dilakukan screening. Kalau memang ada
kelainan-kelainan sehatnya akan kurang, apalagi panas badan. Nah ini untuk dilakukan. Dan saya mohon juga warga jangan khawatir, jangan takut. Kalau ada rasa panas, batuk, titik nyebuk, lapor. Jangan sampai ada khawatir ya nanti saya ini diisolasi sebagainya. Kita harus sadar, apalagi kita orang beriman. Ini kalau kita ngaji itu ada kaidahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu diutamakan, didahulukan, diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Itu kaidahnya. Sudah jelas la darara wala dirara. Jangan kalian membawa memudaratkan atau memudaratkan diri sendiri. Itulah sebabnya terus bergerak seperti ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga kita. Saya melihat alhamdulillah kita sudah gayung bersambut apa yang menjadi edaran kita, maklumat Bapak Kapolri dan dari pimpinan-pimpinan pusat sudah kita tindak lanjuti. Dan alhamdulillah terima kasih semua kita warga memiliki kesadaran yang tinggi untuk kita bersama mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 ini. Nah kalau ada yang bertanya apakah sudah ada yang namanya lockdown, jadi kita menunggu tentu arahan instruksi kedua pusat. Tapi sesuai dengan himbauan kita untuk di lingkungan silakan digalakkan untuk siskamling, berjaga-jaga dan sebagainya. Tapi tentu tidak akan terlalu berlebihan. Bukan melarang menutup total. Ini untuk menjaga ada yang dari luar saja. Jadi tetap pendekatan secara persuasif, kemudian humanis. Nah itu sebagai saudara, keluarga, sahabat kita. Nah begitu saya kira silakan. Sudah banyak di lingkungan juga yang mengambil inisiatif. Mereka berjaga-jaga. Yaitu. Jadi sekali lagi kita bukan menutup total, tapi kalau ada lingkungan silakan. Tapi tetap dengan hanya aspek antisipasi saja. Ya. Karena memang kita bukan panik, tidak, tapi kita harus terus waspada. Dan saya dan Pak Ketua sudah keliling untuk melihat bagaimana persiapan di lingkungan. Tapi saya kira hari ini insya Allah semua fasilitas peralatan yang disiapkan insya Allah hari ini harus selesai. Sehingga besok itu secara masif di semua lingkungan sudah bergerak di situ. Ya, jadi ini dan kalau ada keluarga yang dari luar daerah silakan segera dilapor. Nah, kita juga sudah mengambil langkah-langkah. Saya lihat ini menjelang puasa, ini pasti keluarga kita di luar daerah, di luar negeri ini kan ada yang pulang mudik, termasuk yang anak-anak kita yang sedang di pondok, santri dan sebagainya. Ini kita akan layani. Tidak langsung mereka, anak-anak kita ini langsung ke warga, tapi kita kita periksa dulu kesehatannya, dan kita juga sudah siapkan namanya di screening center ya, di Wisma Nusantara itu. Jadi kalau misalnya dia datang pagi, siang, sore, ya masih siang itu nanti diperiksa bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau datang malam silakan kita siapkan untuk diperiksa di screening center di Wisma Nusantara. Jadi tidak ada nanti warga yang datang dari luar daerah atau siapapun yang langsung masuk ke lingkungan kita. Jadi kita lakukan dulu seperti ini. Inilah yang terus kita upayakan. Jadi saya juga mari kita bersama untuk kita mengantisipasi
COVID-19 ini untuk di Kota Mataram. Saya tegaskan sekali lagi bahwa memang belum ada yang positif. Jadi kalau ada informasi-informasi yang resmi itu nanti itu dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi, itu yang resmi. Jadi kalau kemarin memang rame, memang ada 2 yang meninggal, tapi itu sekali lagi belum dipositifkan dia corona. Tapi memang masih dalam status yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Dan ada juga penyakit bawaan, karena diabetes, karena pernapasan sesak, karena darah tinggi itu. Jadi sekarang hasilnya masih dikirim dulu ke pusat Litbang Kementerian Kesehatan. Ada di Surabaya, ada juga di Jakarta. Di NTB ini belum ada, sehingga harus kita kirim dulu. Minimal itu 4 hari baru hasilnya datang. Sekarang belum datang hasilnya, ya kita belum bisa mengatakan itu positif. Tapi untuk yang meninggal dalam status PDP namanya, itu harus dilakukan protokol pemakaman yang sama dengan positif corona ini. Jadi supaya diketahui semua. Jadi ya jangan terlalu berlebihan. Apa adanya kita harus sampaikan. Nah sekarang ini masih ada yang PDP kita, memang masih ada. Ada juga yang sudah dipulangkan, ternyata dia status kasus nol dari penyebab virus. Ya. Kondisinya sudah stabil, tapi tetap dilakukan pemantauan kesehatannya. Nah, kemudian yang lain masih di dalam PDP, ya masih dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu masih dilakukan beberapa orang saja. Ya itu barangkali Ketua ya yang saya merasa sangat penting sekali menyampaikan kepada warga kita. Jadi selagi Pak Camat, ini harapan saya ke koordinasi di lapangan, di wilayahnya adalah camat. Disinilah aparatur kita akan dinilai oleh masyarakat. Gitu. Jadi semua bergerak cepat, apa yang dibutuhkan nih. Tidak ada lagi yang ngeremeng. Apa syarat gawe doang, ya. Jadi harus gerak cepat, lurah sama kepala lingkungan ya. Sudah ada kita punya langkah-langkah konkret untuk di masyarakat. Karena dengan cara itu ada efek psikologis untuk ketenangan di masyarakat. Gitu. Jadi saya akan pantau terus tentu sebagai wali kota dan sebagai ketua gugus dalam penanganan COVID ini. Ya. Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.